Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Satreskrim Polres Batu membongkar kasus prostitusi yang beroperasi di penginapan di kawasan Bumi Aji Kota Batu. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Inilah 2 tersangka pelaku trisam di salah satu penginapan di kawasan Bumi Aji Kota Batu. Tersangka seorang perempuan berinisial KS berumur 41 tahun, asal desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, menawarkan Bunga, anak di bawah umur dengan diiming-imingi imbalan Rp500.000 setiap kali berhubungan intim kepada pria hidung belang berinisial N asal desa Pendem, Kecamatan Junrejo. Kejadian ini berawal dari tersangka berinisial N yang kesehariannya membuat pot ini sengaja mencari mangsa di kawasan Pasar Karangploso dan akhirnya bertemu dengan seorang perempuan berinisial KS. Setelah ajakan N dituruti KS dan KS mengajak Bunga, anak di bawah umur yang tak lain merupakan teman dari anak KS, ke sebuah penginapan di kawasan Bumi Aji Kota Batu. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sebelum melakukan hubungan intim trisam dengan KS dan Bunga, mereka diajak minum minuman keras di kamar penginapan. Selain itu, tersangka N juga berjanji akan memberi imbalan Rp500.000 kepada Bunga jika mau diajak berhubungan intim bertiga dengan KS. Kasat Reskrim Polres Batu membenarkan kedua tersangka KS bersama N dan anak di bawah umur telah melakukan trisam di sebuah penginapan. Dan kejadian ini terungkap setelah petugas mendapat laporan dari orang tua korban. Usai mendapat laporan, petugas melakukan penyelidikan. Hasilnya memang benar ada pelayanan prostitusi trisam dan mengamankan 1 perempuan serta 1 laki-laki. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti berupa spray, pakaian korban, dan bukti lainnya yang digunakan saat melakukan aksi trisam. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Laporannya kita terima pada tanggal 8 Januari. Dugaan tindak pidana ini terjadi sekitar tanggal 26 November. Namun, orang tua dari korban baru mengetahui adanya kejadian itu sekitar tanggal 8 Januari 2021. Kemudian berdasarkan laporan itu, kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita menetapkan 2 orang tersangka, yaitu laki-laki dewasa dan wanita dewasa yang sama-sama melakukan persetubuhan bersama dengan korban anak yang sekarang ini sudah kita tahan di Rutan Polres Batu. Jadi antara pelaku yang perempuan dewasa adalah sahabat dari ibu dari anak tersebut, sehingga mereka ini sudah sering ketemu, dan kemudian pada tanggal 26 November tersebut antara pelaku mengadakan atau minum minuman keras sehingga persetubuhan itu dilakukan di bawah pengaruh minuman keras. Yang menjanjikan uang adalah perempuan dewasa. Jadi sebelum melakukan hubungan badan tersebut, korban ini dijanjikan uang oleh pelaku dewasa yang turut serta memudahkan terjadinya persetubuhan terhadap anak ini. Yanto Yancung melaporkan. Membiasakan warga masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis menggelar operasi penegakan justisi pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pada kegiatan ini, pelanggar dikenakan sanksi kerja sosial. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pakis beserta Muspika dan masyarakat. Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, operasi justisi semakin ditingkatkan, mengacu pada instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 dan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 7 tahun 2021. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat jumlahnya, pemerintah Kecamatan Pakis, Muspika, dan unsur terkait lainnya menggelar kembali operasi penegakan protokol kesehatan. Operasi ini berlangsung di Jalan Raya Saptorenggo Pakis. Puluhan petugas dari kecamatan, TNI, Polri,
puskesmas, dan lainnya memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker untuk selanjutnya didata, diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, dan juga diberi sanksi kerja sosial. Saat ini di Kabupaten Malang per 22 Januari 2021, dari data Dinas Kominfo Kabupaten Malang, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 1.857, dengan pasien sembuh 1.690 dan meninggal 103 orang, dan 196 diantaranya dari Kecamatan Pakis. Menurut Camat Pakis menjelaskan, operasi justisi ini semakin ditingkatkan pada masa PPKM untuk mencegah sekaligus menekan angka penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Di lokasi operasi justisi ini masih ada pengguna jalan yang melintas dan tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Para pelanggar ini diberikan sosialisasi sebelum diberikan sanksi kerja sosial. Kepada masyarakat terus dihimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi dengan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita sedang melaksanakan operasi justisi terkait kepatuhan masyarakat penggunaan masker dalam berkegiatan, termasuk juga mendukung PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Pakis. Operasi seperti ini sebenarnya rutin, tidak saja pada saat PPKM, namun selama pandemi COVID, kita Muspika Pakis selalu mengadakan operasi rutin seperti ini. Tempatnya berpindah-pindah, kita pilihkan di jalan-jalan protokol di wilayah Kecamatan Pakis. Hari ini kita ada di Sabtorenggo, salah satu desa yang ada jalan protokolnya termasuk cukup ramai, sehingga kita harapkan seringnya kita adakan operasi justisi seperti ini, masyarakat semakin patuh terhadap SOP kesehatan selama pandemi COVID-19. Himbauan kepada masyarakat, utamanya wilayah Kecamatan Pakis ya, bahwa monggo ayo kita patuh terhadap SOP kesehatan. Dimanapun kita berada, selalu kita berkegiatan memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ataupun memakai atau membawa hand sanitizer, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Masih banyak yang terkena atau terkena wabah gitu ya. Jadi kita harus selalu memakai SOP kesehatan dimanapun kita berada. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali di wilayah Malang Raya khususnya Kota Batu menuai protes dari sejumlah pedagang kaki lima di Kota Batu. Pasalnya pembatasan waktu berjualan dirasa kurang efektif. Pedagang kaki lima merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Seperti inilah kondisi pengunjung pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Batu selama diberlakukan PPKM selama 14 hari. Pembeli yang biasanya agak ramai dan bisa mengangkat pemulihan ekonomi usaha mikro kecil menengah di tengah pandemi COVID-19, malah yang terjadi sebaliknya. Pengunjung nampak sepi dikarenakan formasi PPKM kurang efektif bagi pedagang kaki lima yang seharusnya pada jam pembatasan PPKM, pengunjung agak ramai malah diputus dengan waktu jam PPKM hingga pukul 7 malam. Salah satu PKL mengaku jika selama PPKM omset penjualannya menurun drastis hingga 80% dari hari biasanya, sehingga pedagang merasa rugi karena dagangan yang diolah merupakan bahan matang dan tidak bisa bertahan lama. Dan dagangannya yang tidak laku akibat pembatasan waktu akan terbuang sia-sia. Sementara Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Batu menegaskan, jika PPKM diperpanjang lagi, PKL siap. Namun harus ada perubahan formasi PPKM terutama pada pembatasan jam, harus diperpanjang. Juga yang sebelumnya dibatasi jam 7 malam, paling tidak diundur hingga jam 10 malam. Karena jam-jam yang dibatasi merupakan jam yang efektif bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Para PKL berharap kepada pemerintah Kota Batu memperhatikan nasib para PKL di tengah pandemi COVID-19 dan PKL tidak harus minta bantuan sosial, namun PKL meminta jam penjualan diperpanjang. Sebenarnya berat Mas, tanpa diperpanjang aja kita sudah berat. Kami mohon untuk kebijakan yang diambil untuk saat ini dipertimbangkan ulang, minimal lah perpanjangan jam malam sampai jam 10 karena sebagian PKL dari kami
ada yang menggantungkan hidupnya mulai jam 5 sore. Alangkah kasihannya kalau jam 7 sudah harus tetap tutup. Ada berapa jumlah PKL itu? Di sini Ya, 460, yang terdampak nggak? 460 PKL Dari 7 dari 7 paguyuban. Terus jika nanti ini tetap pemerintah daerah melakukan perpanjangan PPKM dengan batasan waktu jam yang seperti kemarin bagaimana? Kami minta audiensi, Mas. Kami minta audiensi sebelum keputusan ini disosialisasikan ke kami. Jadi kalau belum ada sosialisasi ke kami anggap tidak ada perpanjangan. Selama ini penurunan penurunan penghasilan berapa persen? 80%. Sudah. Karena pembeli di Kota Batu paling sore, datang jam 5 sore. Berarti kan istilahnya ya kami minta ke pemerintah kota untuk memberi sedikit ruang untuk kita. Tolong jam malamnya itu jangan jam 7. Kami mohon bantuannya mundur jam 10, Pak. Kalau masalah PPKM kita siap mengikuti. Kita siap mengikuti. Walaupun itu berat, kita siap mengikuti karena kewajibannya semua warga negara harus mengikuti aturan yang berlaku. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Rencana pemerintah pusat untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa Bali masih belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di Kota Malang, rencana pemberlakuan PPKM tahap kedua masih belum diputuskan, mengingat belum ada surat resmi dari pemerintah pusat. Rencana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap kedua hingga saat ini masih belum diputuskan atau ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang masih belum memutuskan perpanjangan PPKM tahap kedua, mengingat belum adanya surat resmi dari pemerintah pusat. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan terkait rencana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat se-Jawa Bali masih belum mendapat surat resmi dari pusat. Namun dirinya sudah berkomunikasi ke Wakil Gubernur Jawa Timur untuk memastikan kepastian indikator perpanjangan PPKM ini apa. Wali Kota juga menambahkan, PPKM dinilai berhasil jika masyarakat telah memiliki kesadaran tinggi untuk menjalankan protokol kesehatan, yakni dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk itu, dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat, Pemkot Malang memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat RT RW. Nantinya pihak RT RW akan berkeliling memberikan sosialisasi kepada warga jika COVID-19 semakin mengganas dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara penerapan PPKM berdampak terhadap geliat ekonomi di Kota Malang. Sesuai dengan pembatasan jam malam yang diterapkan, seluruh pelaku usaha di Kota Malang diwajibkan tutup tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tapi surat resmi belum ada. Tapi sudah saya share kepada Pak Wagub tadi, ya, Ibu Gubernur, karena beliau masih gerak. Saya ingin kepastian. Yang pertama, yang kedua indikatornya apa? Kita harus melakukan PPKM tahap kedua. Karena sudah saya sampaikan, berhasil tidaknya PPKM sekarang itu kan juga tingkat kesadaran masyarakat. Terus kalau dulu PSBB karena mobilitas membatasi mobilitas orang, sekarang itu tidak tahu ya. Siapapun sekarang itu berindikasi atau mempunyai potensi untuk menyebarkan virus. Bagi menurut saya ya, bagaimana penguatan di tingkat-tingkat paling bawah, Pak RT, Pak RW dikasih tahu. Ya, dikasih tahu supaya COVID ini semakin hari semakin mengganas, ya, tidak ada gejala apa-apa, tinggal 4 hari dia terus sesek dan meninggal dunia. Ini menurut saya itu terus harus ada pemahaman secara berangsur efektivitas vaksin itu gimana, ya segera aja itu digerakkan supaya masyarakat kita tidak menunggu-nunggu dengan vaksin itu permintaan kami. Dan insya Allah saya lihat mungkin kalau pakai masker sekarang sudah mulai kesadaran sudah mulai tinggi lah. Kemudian untuk dampak ekonominya, Pak? Makanya saya sebenarnya kan parameternya apa kita harus nambah. Ya, parameternya kita apa harus nambah. Karena penilaian berhasil tidaknya itu bukan sekarang.
Ya namanya ini kan masih proses. Penilaian berhasil tidaknya sebuah kegiatan PPKM atau PSBB itu nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelah ini. Ada perilaku, ini kan perilaku taat terhadap protokol COVID. Ya. PPKM itu sebenarnya kan memberikan warning. Ternyata COVID sekarang masih, karena sudah lama, terus kita perlu diingatkan lagi. Karena ada peningkatan kasus. Timang Alfredo melaporkan. Banjir yang melanda kawasan Ngantang beberapa hari yang lalu berdampak pada kerusakan lahan pertanian. Khawatir banjir datang lagi, sebagian besar lahan masih dibiarkan apa adanya. Perbaikan lahan akan membutuhkan waktu dan biaya, terutama akibat masih banyaknya kayu di lahan pertanian. Beginilah pemandangan di sepanjang aliran sungai di kawasan Desa Sidodadi, Ngantru, dan Pandansari, Ngantang, Kabupaten Malang. Banjir yang terjadi lebih dari 2 mingguan yang lalu berdampak pada kerusakan lahan pertanian milik warga yang tepat berada di pinggir aliran sungai. Selain lahan yang menyempit akibat terbawa banjir, juga tanaman yang ikut hilang dan menimbulkan kerugian bagi petani. Tidak hanya itu, banyak lahan pertanian dan tanaman yang tertimbun kayu besar sehingga mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan sampai kerusakan berat. Upaya untuk memperbaiki lahan sudah dilakukan oleh sebagian petani dan sisanya sebagian besar masih dibiarkan apa adanya dan belum ada rencana ditanami kembali karena khawatir banjir bisa datang kembali. Menurut salah seorang warga menjelaskan masih cukup banyaknya kayu di bagian atas yang belum turun, dikhawatirkan warga bisa menyebabkan banjir susulan apabila hujan deras kembali turun dalam jangka waktu lama. Di wilayah Sidodadi, Pandansari, dan Ngantru, terlihat cukup banyak lahan pertanian yang terdampak dan mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan waktu untuk proses perbaikan agar lahan bisa kembali diolah. Sementara itu di sepanjang aliran sungai banyak warga yang memanfaatkan dampak banjir untuk mengambil batu maupun pasir di sungai. Kerusakannya masih Pak ya, masih cukup banyak Pak ya? Oh, masih cukup banyak, belum dibangun lagi. Tapi masih belum bisa ya kelihatannya? Belum bisa. Kenapa masih belum bisa Pak? Sekarang kan di atas itu masih ada bendungan-bendungan. Di lereng apa? Ya, lereng Kelut. Kalau itu masih ada bendungan-bendungan Pak ya? Ada bendungan. Apalagi sekarang masih belum puncak penghujan Pak ya? Belum puncak hujan. Kira-kira puncak penghujan masih gimana? Ada lagi banjiran. Banjir lagi, jadi sebagian masih belum dikerjakan lagi Pak ya? Belum bisa. Pas sepanjang Ngantru ini masih banyak Pak. Mana aja yang kena ini Pak? Banyak, sekitar 6 kilo. Mana aja yang kena, wilayah mana aja? Daerah Desa Simo, Sidodadi, Ngantru, Pandansari. Ya. Oh cukup banyak Pak ya? Pak kalau sudah gitu total Pak hilangnya, total. kerugiannya total berarti Pak ya? Daerah Sambong itu habis berapa hektar? 6 hektar. Daerah mana? Sambong, Pandansari. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sempat tertunda beberapa kali, PSSI akhirnya resmi menghentikan semua kompetisi sepak bola Indonesia untuk musim 2020. Penghentian kompetisi sepak bola musim 2020 membuat semua klub sepak bola patuh terhadap putusan PSSI. Salah satunya Arema FC. Arema FC ingin agar PSSI segera membuat kebijakan pendukung sebagai pegangan klub dalam berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat di klub selama kompetisi Liga 1 musim 2020. Hal ini disampaikan media officer Arema FC Sudarmaji. Ia menegaskan pembatalan musim kompetisi tahun 2020 oleh PSSI beberapa hari lalu. Arema FC sampai saat ini menunggu surat resmi dari PSSI yang akan digunakan klub dalam berkomunikasi dengan tim, pemain, dan ofisial. Selain itu, dengan surat yang akan dikeluarkan oleh federasi didukung kebijakan yang bisa dipakai Arema FC dalam berkomunikasi dengan pihak sponsor yang telah membantu selama kompetisi musim 2020. Langkah-langkah yang nantinya dikeluarkan federasi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan klub sebagai dampak keputusan PSSI dalam penghentian kompetisi sepak bola di Indonesia musim 2020 akibat pandemi COVID-19. Sudarmaji juga menambahkan Arema FC selalu menjadi pihak yang menyuarakan cara kompetisi terus bergulir karena banyak pihak yang kelangsungan hidupnya bergantung di sepak bola.
Sementara dengan adanya calon tunggal Kapolri baru, diharapkan segera memberi izin kompetisi sepak bola digulirkan kembali dengan mematuhi protokol kesehatan dan regulasi yang mengikat klub. Atas keputusan PSSI resmi menghentikan kompetisi tahun 2020, tentunya Arema sebagai anggota member dari federasi patuh terhadap keputusan PSSI. Namun kita berharap ada surat yang ditujukan kepada klub sebagai pegangan untuk berkomunikasi dengan tim, pelatih, pemain maupun ofisial. Selain itu, surat itu tentunya juga perlu di-backup dengan langkah dan kebijakan dari federasi agar kita bisa melakukan komunikasi dengan pihak sponsorship yang selama ini telah mengikat kerjasama dalam mengarungi kompetisi tahun 2020. Proteksi terhadap klub tentunya penting sebagai dampak keputusan dari federasi ini. Kita berharap bahwa sesuai dengan keinginan Arema dalam beberapa pertemuan, yang paling utama yang diharapkan oleh Arema adalah bagaimana sepak bola ini aktif kembali. Entah itu labelnya seperti apa, tentunya LIB maupun PSSI yang bisa memberikan keputusan. Tapi aktivitas sepak bola itu penting karena untuk menjaga kelangsungan hidup para stakeholder sepak bola yang tentunya sangat berharap dan bergantung terhadap berjalannya sepak bola itu sendiri. Karena itu semoga ada keputusan lanjutan, apalagi problemnya adalah kemarin izin penyelenggaraan dari pihak kepolisian. Tentunya ini ada harapan baru dengan ditunjuknya Kapolri yang baru. Harapannya sepak bola akan bisa kembali digelar, tetap patuh dan taat dengan protokol kesehatan dan regulasi yang mengikat kepada klub itu sendiri. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan tentang perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.